Pemerintah Indonesia secara resmi menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan institusi pendidikan terkemuka India, Indian Institute of Management Bangalore atau IIMB. Kerjasama dilakukan untuk mengembangkan sektor pendidikan dan ekonomi digital di kawasan ekonomi khusus Singosari, Malang, Jawa Timur. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwono Mugiarso mengatakan, hadirnya institusi asal India ini diharapkan semakin melengkapi kolaborasi pendidikan tinggi di KEK Singosari. Kebijakan ini sejalan dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto yang ingin memprioritaskan pendidikan, sains dan teknologi, inovasi serta transformasi digital. Sementara itu, Direktur Utama PT Intelijensia Graha Tama David Santoso menjelaskan, KEK Singosari akan fokus pada pengembangan SDM baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan vokasional. David menegaskan lingkungan akademik di KEK Singosari bersifat non-kompeting. Intinya kita terus mendorong arahan Bapak Presiden untuk pengembangan pendidikan tinggi di kawasan ekonomi khusus di Indonesia, termasuk yang sudah masuk maupun yang sekarang sedang kita terus tambah kembangkan. Untuk program formal degree itu akan dibuat non-competing, jadi kalau satu universitas sudah membuat satu program maka tidak akan bertabrakan atau kompetisi dengan program yang lainnya, sehingga kita inginkan ada non-competing environment yang ada di KEK Singosari sehingga sifatnya akan saling melengkapi, termasuk dampaknya untuk perguruan tinggi nasional negeri maupun perguruan tinggi swasta yang kami juga bekerja sama secara aktif. Penandatanganan kerjasama ini disebut terjadi pada momen yang sangat bermakna bagi hubungan bilateral Indonesia dan India. Susiwono menyinggung kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke India serta kunjungan bersejarah Perdana Menteri Narendra Modi ke Indonesia sebagai landasan kuat sinergi ini. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Muarar Sirait merencanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS atau bedah rumah yang akan dilaksanakan hingga di wilayah perbatasan Indonesia. Ditemui di Jakarta, Senin 6 Juli usai pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Muarar mengatakan sejauh ini terdapat 15.000 rumah di daerah perbatasan yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah. Menteri ARA berharap program ini dapat menunjukkan kehadiran pemerintah kepada seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah-daerah perbatasan. Ada 15.000 rumah yang direnovasi sehingga membuat nanti bangga warga negara Indonesia yang ada di perbatasan Papua dengan Papua Nugini, Sulawesi Utara dengan Filipina, Kalimantan Barat dengan Malaysia, di Kepulauan Riau dengan Malaysia. Ya, jadi ada yang juga berbatasan dengan Singapura. Sehingga warga negara kita merasakan negara hadir, diurus. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan daerah di perbatasan untuk mengusulkan data penerima bantuan bedah rumah. Nah, khusus untuk perbatasan tadi 15.000 juga kita lakukan mekanisme yang sama. Sudah ada usulan banyak lebih kurang 36.000 dan sekarang dalam proses untuk diverifikasi validasi oleh BPS dan nanti Kementerian PKP sama-sama bergerak seluruh kepala daerah. Menteri PKP dan Menteri Dalam Negeri berharap bedah rumah secara nasional ini dapat mencapai target yaitu sebanyak 400.000 rumah. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani meninjau ketersediaan stok beras di gudang Argapura, Jayapura, Papua pada Senin 6 Juli. Berdasarkan penjelasannya, saat ini stok beras di Papua berjumlah 17.000 ton yang tersebar di berbagai gudang. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan, pihaknya menargetkan penambahan stok beras hingga 3 kali lipat menjadi lebih dari 50.000 ton. Penambahan stok beras dipersiapkan untuk menghadapi penyaluran bantuan pangan pemerintah yang dilaksanakan pada bulan Juli. Stok di Papua ini kami tingkatkan 3 kali lipat
supaya tidak ada kekosongan-kekosongan ataupun bahkan kekurangan pangan khususnya beras di Papua. Baik yang ada di Jayapura, di Timika, bahkan sampai di Wamena. Ini kami sedang upayakan, kami mencari solusi-solusi, bahkan ke depan kami akan bersinergi dengan TNI dalam hal ini, yang mana TNI memiliki armada, baik armada darat, laut, dan udara, sehingga mempercepat untuk penyaluran beras-beras khusus untuk masyarakat yang ada di Papua. Bulog memastikan penguatan stok dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kapasitas distribusi serta kebutuhan setiap daerah agar pasokan tetap merata di seluruh wilayah Papua.